segenap manusia. Itu data pertama dalam Al-Quran. Mari kita buktikan apakah betul Ibrahim itu Islam. Ibrahim adalah manusia yang diperintahkan untuk melakukan perintah Tuhan. Apakah ada pengingkaran dari apa yang dilakukan Ibrahim? Bahkan ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang sulung, dia lakukan itu. Maka secara esensi dia Aslam. Apakah Ibrahim Kristen? No, dia tidak kenal Yesus. Apakah Ibrahim Yahudi? No, Yahudi itu nama etnis. Nah, itu jawaban saya. Yang kedua, saya bantah. Anda mengatakan Kristen di bawah Abraham? Dengar. Kristen itu baru muncul di Antioquia di tangan Yesus. Ibrahim tidak menggunakan bahasa Yunani. Dia menggunakan bahasa kaumnya. Kristen itu berbahasa Yunani. Kristos, dari terjemahan kata Mesias. Kristen itu pertama sekali hadir di Antioquia di tangan Paulus. Apakah Ibrahim mengajarkan konsep ketuhanan Trinitas? Tidak. Apakah Ibrahim Tuhannya manusia? Tidak. Apakah Ibrahim membatalkan hukum Tuhan? Tidak. Maka Kristen adalah ajaran sinkretisme menurut salah satu Rabi Yahudi Ben Abrahamson yang diskusi dengan saya melalui jalur Facebook. Beliau mengatakan bahwa Kristen terindikasi campuran ajaran Yahudi dengan ajaran pagan. Contoh, Saturnalia itu adalah perayaan Romawi dan itu dilanjutkan dengan acara Natal. Kelahiran Tuhan tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Ibrahim tidak mengenal Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Ibrahim tidak mengajarkan menari-nari di gereja. Ibrahim tidak mengajarkan menumbalkan Tuhan. Bahkan Musa diajarkan untuk ketika berbuat salah, korbankan harta bendamu dari kalangan hewan ternakmu. Tapi Kristen adalah ajaran yang baru muncul, kurang lebih hampir sama dengan ajaran pagan yang menumbalkan Tuhan untuk menjadi keselamatan seperti Osiris dan dewa-dewa lainnya. Ya, Tuhan yang 100% Tuhan, 100% demigod, itu tidak diajarkan Ibrahim. Demigod itu ajaran pagan, 100% manusia, 100% dewa. Tidak pernah Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan itu 100%, 100%. Maka saya tegas mengatakan dengan pembuktian by ilmiah bahwa ajaran Kristen tidak mengikuti milah Abraham. Silakan dibantah dan dijawab. Ya, mungkin Kristen lain yang ada di sini bisa membantah. Saya lagi cari data dulu ya. Ya, silakan. Dilanjut, pendeta. Ya, Ireme. Oke. Ya. Ya. Dan teman-teman mungkin lebih lanjut lagi buka Al-Quran surah Asy-Syura ayat 13 teman-teman ya. Ini penting nih buat kita semua nih tahu bahwa apakah Unirifa terbantahkan statementnya, saya minta dibantah. Kalau terbantah saya berhenti, tapi kalau tidak terbantah ya saya akan lanjut. Perhatikan teman-teman ya. Nah, dalam surah Asy-Syura ayat ke-13, perhatikan, bukan cuma Ibrahim alaihissalam ya. Musa dan Isa pun juga adalah seorang muslim. Bukankah Islam itu baru muncul abad ke-7? Saya sudah jelaskan tadi, secara historis iya. Historis itu bukan pemberitahuan absolut. Historis itu adalah upaya manusia untuk menggali semampu mereka informasi. Islam itu secara esensi artinya berserah diri. Maka Al-Quran tegas mengatakan bahwa secara esensi Islam itu bahkan sudah ada sebelum manusia diciptakan. Saya sudah jelaskan itu tadi kan? Saya sudah jelaskan kepada Anda kan Pak? Dalam surah Asy-Syura ayat ke-13 perhatikan ya. Islam itu esensi, secara esensi adalah kepatuhan ketundukan kepada Tuhan Pak, Tuhan yang sama. Ya, syariatnya memang berbeda karena timelinenya berbeda. Tapi secara esensi itu sama. Berarti Tuhan. Saya tunjukkan satu dalil, bentar, saya tunjukkan dalil Asy-Syura ayat 13. Saya tunjukkan bukan cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan. Saya bacakan. Ya, ini saya pakai dalil ya, Pak. Bentar nih. Asy-Syura 13.
Nih ya, Syura 13. Oh, bukan ini. Ini Asyura. Asyura. Ntar ini. Ntar. Nih, saya bacakan. Nih ya, dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama ini dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Ini bahwa ajaran itu sama esensinya. Satu, esensinya apa? Menyembah kepada satu Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan jaminan nanti surga. Itu dari mana? Ya, itu Pak Pendeta. Ya, jadi secara esensi saya sudah katakan sebelum manusia diciptakan, Islam itu pun sudah ada secara esensi karena artinya adalah kepatuhan, ketundukan. Nah, tapi secara historis, kenapa dikatakan bahwa itu di abad ke-6? Karena kita tidak bisa mendeteksi apa yang ada sebelum. Kita tidak ada satupun manusia yang mendeteksi secara sejarah Abraham itu siapa dan bagaimana. Kita tahu Abraham itu hanya dari kitab suci. Abraham bukan tokoh sejarah. Musa bukan tokoh sejarah. Yakub bukan tokoh sejarah, tapi tokoh teologi yang ada dalam kitab suci. Kitab yang dianggap suci. Nah, jadi secara historis tidak mungkin kita bisa menyelidiki siapa Abraham. Begitu. Ya, jadi silakan. Saya di sini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang sudah dianut oleh Abraham alaihissalam karena secara esensi Abraham adalah orang yang aslam. Abraham orang yang salim karena berkhitan. Abraham orang yang salam karena selamat, membawa kedamaian. Karena para nabi itu membawa kedamaian, maksudnya apa? Membawa ajaran Tuhan, yang mana kalau diikuti akan membawa damai di dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi saya juga dengar tadi mengatakan Abraham mengorbankan anaknya yang sulung. Tapi di dalam kitab kami mengatakan Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Oke, sejak kapan Ishak menjadi tunggal? Anak Abraham yang bisa tunggal itu cuman Ismail. Karena kalau Ismail sebelum punya adik, udah pasti tunggal. Ishak sejak kapan bisa jadi tunggal? Orang dia punya kakak. Iya, Itu iya, bertentangan maksudnya dengan Ulangan pasal 21. Anda baca. Ulangan pasal 21 menegaskan bahwa hak kesulungan anak itu nggak bisa diambil. Tapi lucunya lagi di kitab kalian tertulis bahwa hak kesulungan itu bisa dicuri dan bahkan bisa diambil hanya karena ibunya tidak mau. Ya, ini kecuali kalian akui bahwa kitab kalian tidak konsisten. Perhatikan bagaimana hak kesulungan anak yang dijaga oleh dalam kitab Ulangan pasal 21. Ya, nih. Saya akan tunjukkan kepada Anda kontradiksi dalam kitab Anda parah terkait tentang bagaimana pembagian hak waris dan juga bagaimana Hagar bisa diusir, oke? Kita lihat. Pak. Bentar, saya hanya akan tunjukkan ketidakkonsistenan di kitab kalian. Bukti bahwa ada yang tidak benar, ya. Kitab Kejadian pasal 21. Saya akan buka pelan-pelan. Kita di sini saya singkirkan dulu beberapa data yang nggak berguna nih, bentar. Terlalu banyak data-data. Jangan berarti dulu, Pak. Jangan berarti dulu. Saya sedang membawa bagaimana informasi yang disajikan dalam kitab Anda dulu, ya. Jangan berarti dulu. Kita belum selesai. Saya akan tunjukkan bagaimana kemudian di kitab Anda itu tertulisnya kontradiksi. Oke? Iya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 11 nomor 30, Sarah itu mandul. Pak Remes di mute dulu, Pak. Nah, kemudian kalau kita naik. Oke, Pak. Nah, perhatikan ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Sebentar saya lihat dulu.
Kejadian nih ya, kita lihat datanya aja deh. Kita akan tunjukkan teman-teman ya. Kenapa Hagar diusir dalam kitabnya orang Yahudi, teman-teman? Mari kita lihat kronologis pengusiran Hagar dalam kitabnya teman-teman kita Kristen. Dalam Kejadian 16, Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Lalu disuruhlah untuk dihamili oleh Abraham. Ya, itu Sarai yang suruh. Lanjut di ayat selanjutnya, Kejadian 16:46, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Hagar punya anak, teman-teman. Ya. Kemudian di ayat 16:5, Sarai marah kepada Hagar, lalu disiksalah Hagar, lalu Hagar kabur, lalu Tuhan suruh untuk balik supaya disiksa lagi sama Sarai. Saya nggak ngerti ada apa dengan kitabnya mereka ini ya. Kemudian kalau kita lihat Kejadian 16:7. Nah, kita lihat di 16:7 ya. Kejadian 16. Buka. Sabar ya teman-teman, kalau diskusi itu santai karena kita buka data. Kalau orang lain boleh cepat-cepat, kalau yang hafal, kalau saya nggak hafal. Lalu di sini Nggak lihat di apa-apa, Kejadian ngomong-ngomong aja enggak apa-apa Uni. enggak lah, saya nggak bisa. Saya nggak boleh begitu, Pak. Dalam Islam kami dilarang begitu. Asumsi itu kami nggak boleh. Kami harus berdasar ketika berbicara. Ya. Tapi bisakah saya bertanya satu aja pertanyaan? Boleh, tapi saya buktikan dulu ya kalau ada kontradiksi parah dalam kitab kalian. Perhatikan di sini, Sarah itu mengusir Hagar karena tidak mau berbagi warisan. Sarah itu mengusir Hagar karena dia lihat Ismail itu bersama Ishak bermain berdua. Lalu dia tidak mau Ismail ini punya warisan. Nah, tiba-tiba di Ulangan 21, hak kesulungan anak tentang warisan itu tidak boleh digantikan. Bahkan kata Tuhan Bani Israel, hak kesulungan anak itu harus kepada anak yang pertama walaupun istri tidak dicintai. Lucunya dalam kitab Kejadian, Tuhan Bani Israel, ya Tuhan yang digambarkan dalam kitab sucinya, dalam kitab kalian ini, itu justru membela Sarah yang tidak mau berbagi warisan. Seolah-olah Tuhan di sini adalah Tuhan yang rasis. Tuhan yang tidak berpihak kepada budak tapi hanya berpihak kepada majikan. Itulah kenapa mohon maaf kita lanjut. Doktrin doktrin rasisme dan nasionalis yang dibawa oleh pendeta-pendeta dari Jerman yang saya baca di buku ini ya, buku yang ditulis oleh Dr. Ulkozok ya, pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini, di buku ini, itu membawa paham rasis dari ayat itu. Seolah-olah orang itu boleh diperbudak karena Tuhan berpihak kepada majikan bukan kepada budak. Nah, apakah mungkin ini ajaran dari Tuhan? Ajaran rasis? Tidak mungkin. Itu juga yang membuat nabi-nabi terdahulu dihabisi oleh orang Yahudi karena mereka tidak terima nabi di luar Bani Israel. Karena mereka menganggap suku mereka lebih superior. Apakah Tuhan seperti itu? Maka Islam hadir kemudian mengajarkan yang membedakan kamu bukan orang tuamu, bukan siapa kamu, tapi iman dan takwa di hatimu. Ini baru ajaran dari Tuhan ini, menghentikan rasisme. Tapi kalau di Kristen, kalian percaya bahwa Tuhan berpihak kepada Sarai sehingga Tuhan membenarkan Hagar diusir. Nggak gitu ceritanya dalam Islam. Nah, kalau kita lihat, apakah betul yang dikurbankan adalah Ismail atau apakah Ishak? Mari kita identifikasi bersama menggunakan pendekatan rasional. Apakah mungkin ya ketika Ishak sudah punya kakak kandung sedarah dikatakan dia anak tunggal, anak sulung? Tuhan meniadakan anak kandungnya Ibrahim, sementara Tuhan pun menyelamatkan Ibrahim dengan memberi nama dia Ismail. Kan ada yang lain, ada yang aneh dari cerita ini. Ini akan saya bahas tema ini nanti. Keambiguan dalam kitabnya umat Kristen ini menunjukkan esensi Tuhan yang pelin-pelan dan juga sangat rasis. Ya. Lanjut. Kalau kita lihat nih sini Pak, kita bahas Ismail dan kita udah berlari dari topik nih ya. Saya tadi menunjukkan mana ajaran yang mengaku ajaran samawi yang mengingkari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham supaya kita bisa mengklaim kita ini pengikut Abraham, kan itu tema saya dari tadi.
Cuman Anda kan lebih menjauh lagi. Kita membahas tentang yang diklaim dikorbankan. Saya bisa mengkritisi bahwa ada anakronisme dalam kitab Anda. Contoh, di kitab Anda dikatakan Hagar membawa Ismail itu diletakkan di pundak pada umurnya 16 tahun. Nggak masuk akal. Maka mustahil ini informasi dari Tuhan. Gitu. Kalau di Islam jelas. Kenapa jumhur ulama mengatakan Ismail yang dikorbankan walaupun ada yang mentafsir bahwa Ishak yang dikorbankan? Karena di dalam Al-Quran dikatakan ketika Ibrahim selesai dari ujiannya, diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, dia diberi kabar gembira tentang kelahiran Ishak. Maka ini bukti para ulama berpegang teguh bahwa yang hendak dikorbankan adalah Ismail. Bagaimana mungkin mau mengkomparasi antara kitab yang banyak kontradiksi dan anakronismenya dengan kitab yang tidak punya kontradiksi sama sekali, yang bisa terbukti apa yang ada di dalamnya? Tentu sebagai orang berpikir saya akan berpihak kepada Al-Quran. Gitu. Kalau saya bisa menunjukkan kebenaran Al-Quran dan bisa membantah statement bahwa ini kitab suci dari kitab orang lain, kenapa saya harus pakai kitab suci orang lain sebagai panduan berkeyakinan? Nah, jadi diskusi di sini kita adakan untuk apa? Kalian berhak membela keimanan kalian dengan membantah argumen saya bahwa kitab kalian itu betul-betul dari Tuhan sehingga layak dipercaya. Atau membantah argumen saya bahwa Al-Quran adalah kitab suci dari Tuhan dengan bukti-bukti otentik, rasionalitas dan juga ilmiah. Apa buktinya salah satu kita itu adalah orang yang rasional dan juga ilmiah? Pertama, tidak logical fallacy, yang kedua punya data. Begitu. Silakan Pak Pendeta. Iya, jadi kalau saya itu kan sebelum masuk tema, kenapa saya mempermasalahkan tentang pengorbanan ini, karena memang ceritanya itu berbeda. Kalau di dalam kitab suci Yudaisme dan Kristen itu sama, yang dikorbankan itu namanya Ishak, tempatnya di Gunung Moria dekat Yerusalem, sekitar 3 km dari Yerusalem. Gunung Moria mungkin dari Sarai tinggal di mana? Sarai dengan Ishak tinggal di mana? Sarai tinggal di mana dengan Ishak pada waktu pengorbanan itu? Iya, di daerah Yerusalem dekat pohon terbantin. Di Hebron, Pak. Sarai tinggal di Hebron bersama Ishak. Iya, lalu Hebron. Hagar tinggal di mana? Hagar tinggal di mana? Hagar dengan Ismail tinggal di mana? Iya, Berseba, Pak. Berseba, Pak. Masa Anda punya? Kenapa ketika setelah Abraham setelah prosesi itu ya, dia digantikan dengan domba, kenapa Abraham kembali ke Berseba? Enggak, gini maksud saya Uni, di Alkitab. Pak, kita kan di sini sedang mengidentifikasi. Kalau di kitab Anda tertulis begitu, memang saya sudah bilang, Pak. Kitab Anda ini terdistorsi. Pertama, kenapa dikatakan terdistorsi? Kitab Anda terdiri dari tulisan manusia yang kita tidak tahu siapa mereka. Dan Al-Quran menyatakan orang Bani Israel dari kalangan Yahudi banyak mendengar kabar bohong. Kenapa bisa dikatakan begitu? Buktinya di kitab Anda ada dongeng. Yang kedua, ada campuran-campuran karangan manusia dalam kitab Anda. Dan itu terbukti secara ilmiah, yang dibuktikan sendiri, diakui sendiri oleh scholar kalian sendiri. Ketika Anda minum, ini saya pakai analoginya Bang Jibril nih. Ketika Anda minum kopi, di dalam kopi Anda sudah ada 1 tetes saja racun, Anda masih mau minum? Tetes saja racun, Anda saja racun. Oh iya, betul Imran. Maksud saya begini, di kitab kami itu dituliskan bahwa Abraham itu mengorbankan anaknya namanya Ishak. Tempatnya di Gunung Moria, tepatnya. Iya, saya kan sudah tahu itu, saya baca kitab Bapak, Pak. Tanpa Anda jelaskan itu, saya sudah baca. Masalahnya adalah informasi kitab Anda dan analisis para ulama itu kan berbeda. Islam secara jumhur mengatakan yang dikorbankan adalah Ismail berdasarkan apa? Analisis dalam surah Al-Quran yang mengatakan setelah Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya, dia diberi kabar gembira kelahiran Ishak, kan begitu. Maka ayat ini menjadi ayat bagi para ulama mengatakan yang dikorbankan seharusnya Ismail karena dia anak tunggal dan anak sulung. Karena secara logika Ishak tidak mungkin jadi anak tunggal dan jadi anak sulung kecuali Tuhan Anda rasis, tidak mengakui bahwa Ismail adalah anak kandung dari Ibrahim.
Ya berarti ya silakan, tidak apa-apa, kita akui saja kalau Tuhan kalian menuduh Ibrahim berzina, berarti terserah, saya Halo Kak. nggak masalah dengan itu. Halo. Yang lain diam dulu, yang lain diam dulu, saya Halo dengan Pak Pendeta. Niripa. Ya saya dengan Pak Pendeta dulu. Ya nanti Anda baru masuk kan, diam dulu, simak dulu diskusinya, nanti nggak nyambung. Saya nggak bisa nanti diskusi sama orang nggak nyambung, nanti buang-buang energi dan debat kusir. Nah masalahnya adalah informasi yang kita dapatkan itu berbeda. Anda dapat dari Bible, saya dapat dari Al-Quran. Nah kok bisa berbeda? Mana yang benar? Cara menguji mana yang benar adalah dengan mengkritisi satu sama lain. Saya mampu menunjukkan kitab Anda itu terdistorsi. Saya mampu menunjukkan ada anakronismenya. Saya mampu menunjukkan ada percampurannya. Lalu ketika di kitab Anda sendiri itu sudah terdistorsi, bagaimana mungkin kitab Anda itu bisa benar 100%? Saya bisa menunjukkan bahwa banyak distorsi di dalamnya. Nah, masalahnya Al-Quran tidak terdistorsi. Gitu loh. Ya, jadi kita kalau mau mengadu dua informasi ini, maka kita akan uji secara ilmiah mana yang layak dikatakan kitab suci. Gitu loh Pak. Artinya kita pindah dari topik mana ajaran iblis, pindah ke topik mana kitab suci yang benar. Gitu Pak. Tapi selesaikan dulu topik tadi. Gimana Ya, pendapat Bapak ajaran yang tentang ajaran yang si benar Manjunta bagi ini? itu Bang, ajaran yang benar itu adalah ketika ajaran itu dianut oleh orang itu menjadi punya adab. Salah satu adab itu adalah ketika orang lain sedang berbicara, jangan memotong dulu. Bagaimana mungkin Anda bilang ajaran itu benar, Anda menganut ajaran itu sementara implementasinya di sini kacau. Anda masuk di sini belum ditegur, belum disapa. Padahal ini komal Islam. Jangan bawa prinsip penjajah. Penjajah itu suka sekali masuk ke tempat orang lain lalu mengatur atau berbicara sebelum disuruh. Masuk ke rumah orang belum disuruh duduk sudah masuk ke kamar orang. Nggak sopan begitu, Bang. iya, kamu sopan kali, Nupa. Oh iya, saya sopan sekali lah di komal Nuripa, Islam sangat kok. sopan sekali. Jadi yang saya Iya, tanya saya nih, sopan. Muslim kan Turunkan semuanya aja nggak ini, ada. saya nggak suka nih kalau ada Muslim, orang-orang kayak gini nih. Ngapain nih? Kalau nggak bisa sopan nggak apa-apa. Itu tapi terapkan aja di gereja. Kalian jangan di dalam komal Islam. Itu komal Islam, komal yang kami harus menunjukkan di sini ya bahwa komal Islam ini ada komal yang tidak sudi dijajah. Dikasih bicara kok nanti. Tapi sabar dulu. Ya, Silakan Pak Pendeta. Saya lebih baik ngomong sama pendeta lah daripada kalian yang jemaat awam yang nggak tahu apa-apa. Pendeta kalian aja banyak nggak taunya, apalagi kalian. Blunder kalian nanti. Silakan Pak. jadi begini Mbak Uni ya. Mungkin Mbak Uni bisa jelaskan ke saya, karena saya nggak ngerti sama sekali masalah di isi Al-Quran. Mungkin adakah isi di dalam kitab suci Al-Quran itu menjelaskan atau menuliskan, menyaksikan tempat pengorbanan yang mau dikorbankan anak Abraham itu di mana, dan Nggak ada Pak gitu Pak. Nggak ada di Al-Quran. Karena namanya Al-Quran itu bukan siapa anak yang mau dikorbankan. Pak, maaf Pak, jangan samakan kitab suci kita. Kitab suci Bapak itu kan karangan manusia. Kitab suci kami adalah kalam Allah. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kami ketahui itu yang kami perlu ketahui. Dan tidak ada di situ Al-Quran itu adalah catatan-catatan tentang siapa-siapa, tempat apa kecuali Allah kehendaki. Jadi Al-Quran itu bukan kitab request Pak, bukan karangan manusia juga. Nah kalau di kitab Bapak ada cerita-cerita tentang manusia, ya itu kitab Bapak. Nah parameter kitab suci bukan begitu dalam Islam. Parameter kitab suci itu adalah yang pertama kalam ilahi, yang kedua terjaga, ketiga tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak terdistorsi. Itu Pak parameter kitab suci di Al-Quran. Tapi kalau parameter kitab suci di Bapak adalah dengan adanya sebuah informasi yang detail tentang seorang nabi, nanti saya tanya, memang ada di kitab suci Bapak nama Bapak Paulus? Kalau nggak ada nama Bapak Paulus dan tempat tinggalnya, nanti gagal kitab suci Bapak parameternya. Pak, kalau kita mau ini ya Pak ya, saya mengatakan ini adalah skincare, maka parameternya harus jelas nih. Jangan-jangan di dalamnya minyak tanah Pak, tapi dikatakan skincare. Apa ciri-ciri skincare? Pertama mencerahkan, yang kedua terdiri dari bahan-bahan yang ingredientnya itu untuk mencerahkan kulit. Itu ciri-cirinya skincare. Bagaimana mungkin saya katakan ini skincare tapi dalamnya minyak tanah? Nah, sama kita mengatakan kitab suci. Antara kitab Anda dan kitab saya, mari kita uji yang mana yang suci. Kalau kitab saya, kenapa suci? Saya sudah katakan parameternya datang dari Al-Quran, bukan dari saya pribadi. Al-Quran bilang yang namanya kitab suci itu tidak boleh terdistorsi, terjaga. Untuk menggugurkan klaim Al-Quran bahwa Al-Quran kitab suci, tunjukkan bukti bahwa Al-Quran pernah terdistorsi, tidak terjaga. Gitu. Kalau saya bisa tunjukkan itu dalam kitab Anda. Menurut parameter Islam, kitab Anda tidak layak dikatakan kitab suci. Bahkan saya sudah jelaskan dari tadi.
Kitab Anda itu kitab yang bercampur. Informasi benar salahnya tidak tahu kita gimana cara mengkajinya. Nah, kami umat Islam tahu bagaimana cara memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Ikuti parameter Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran, betul. Kalau tidak sejalan, buang. Itu palsu. Itu tidak betul. Contoh, Nabi Daud dikatakan mengambil bini orang. Tidak ada dijelaskan di Al-Quran. Bahkan dikatakan nabi-nabi itu maksum, terjaga. Maka tuduhan-tuduhan keji terhadap Nabi Daud, terhadap Nabi Sulaiman, bahkan dikatakan dalam kitab Anda, Sulaiman itu penyembah berhala, mengikuti istri-istrinya. Maka Al-Quran meluruskan. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Perhatikan. Ketika ada tuduhan terhadap Nabi Sulaiman, dikatakan syirik menyembah kepada dewa lain karena mengikuti istrinya, Al-Quran turunkan informasi, bukan contekan Pak Al-Quran ini. Al-Quran katakan, wa ma kafara Sulaimanu. Sulaiman tidak kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam. Kami tahu, ulama kami tahu bahwa yang dikurbankan adalah Ismail karena ditulis dalam Al-Quran. Ibrahim diberi kabar gembira atas kelahiran Ishak. Ya, kelahiran Ishak itu diberitakan setelah Nabi Ibrahim melakukan proses ujian dari Allah. Kami kan punya akal nih, kenapa harus tertulis detail? Apa gunanya? Itu loh Pak, Al-Quran itu bukan kitab sesuai keinginan manusia Pak. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak. Pak, saya mau kita kembali ke topik. Saya nggak mau digeret-geret kemana-mana. Menurut Bapak sepakat nggak ajaran iblis itu ajaran yang membatalkan hukum Tuhan? Sepakat nggak Bapak? Ya, sepakat. Oke, apakah Bapak sepakat Kristen ajaran iblis karena membatalkan hukum Taurat? Enggak sepakat. Tidak sepakat. Ya, kenapa? Definisi ajaran iblis membatalkan hukum Tuhan. Kristen itu membatalkan atau menjalankan hukum Tuhan, Pak. Karena dalam Efesus pasal 2 ayat 15, Paulus membatalkan hukum Taurat, tapi Yesus tidak pernah meniadakan. Bahkan Yesus berkata, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat, aku menggenapi. Menggenapi itu tidak sama dengan membatalkan. Maka pertanyaan saya, kalau Bapak katakan ajaran iblis yang membatalkan hukum Tuhan, kenapa Bapak katakan Paulus membatalkan hukum Tuhan, tidak dikatakan ajaran iblis? Apa alasannya? Silakan. Iya, jadi alasan pertama kita harus mengerti dulu apa itu hukum Tuhan. Ya. Silakan jelaskan, Pak. Setahu saya hukum Tuhan itu ya perintah Tuhan, larangan Tuhan, itu aja Pak, sesimpel itu. Iya, jadi kalau di dalam kekristenan hukum Tuhan itu ada beberapa hukum. Dalam perjanjian lama itu ada hukum yang diturunkan oleh Tuhan itu tentang mengatur kehidupan sosial, hubungan kita dengan Tuhan dan tapi itu tetap aturan Tuhan. Iya, iya. Oke, tercatat ya, tetap hukum Tuhan. Ingat definisi awal, ajaran iblis adalah ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Oke, silakan. Jadi yang kami pahami hukum Tuhan itu adalah hukum yang diturunkan tentang hubungan sosial dengan sesama, dengan Tuhan, dan hukum yang menjanjikan tentang keselamatan umat manusia. Ya, saya tanya, Efesus 2:15, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Pertanyaan saya, definisi ajaran iblis adalah ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Apa alasan ketika Paulus membatalkan hukum Taurat, dia tidak bisa dikatakan iblis? Silakan Pak. Kan kontradiksi dengan definisi. Definisi ya. Ajaran iblis membatalkan hukum Tuhan. Lah, Paulus membatalkan Taurat. Taurat kan hukum Tuhan. Kenapa dia nggak jadi iblis? Bapak sepakat tadi bahwa ajaran iblis itu ajaran yang membatalkan hukum Tuhan. Silakan. Jadi konteks daripada Rasul Paulus menuliskan tentang itu berbicara hukum Taurat yang menjanjikan tentang keselamatan umat manusia melalui mana itu Pak? Coba Pak, ayat berapa itu? Ya, jadi saya menjelaskan dulu ya. Tapi pakai ayat biasa. Enggak, saya buka ayat nih. Soalnya saya nggak mau ketipu Pak. Maaf ya Pak ya, saya perempuan. Perempuan nih kayak saya nih paling nggak mau ketipu, apalagi sama laki-laki Pak. Nanti dibilang abang sayang sama adik. Iya, sayangkah abang sama adik? Tahu-tahu punya
pacar lagi dia. Jadi saya nggak gampang percaya Pak. Jadi kalau Bapak bicara, saya minta datanya biar saya cross check bener nggak yang Bapak bilang itu. Karena kita bicara agama soalnya. Saya minta ayatnya dulu tuh. Di mana tuh? Apa yang Bapak jelaskan itu? Ya, kalau Soalnya nggak Bapak baca Amsal pasal 35 Pak. Baca Amsal pasal ya, 35 Pak. hukum Percayalah Taurat. kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Pak. Baik, di imamat sepertinya. Di imamat. Ya, Oke. imamat atau keluaran tentang hukum penebusan dosa itu. Orang yang berdosa harus membawa lembu, memberikan kepada imam, memotong dan mempersembahkannya itu. Hmm. Jangan. Itu hukum tentang penebusan dosa. Terus? Dalam kitab keluaran kalau nggak salah itu Uni. Oke, Saya ini anggaplah ayatnya ada. Saya hargai Bapak lah, karena Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin. Apa kaitannya dengan pembatalan hukum dengan Paulus, Pak? Ya, jadi Apa korelasinya? korelasinya seperti itu adalah tipologi bahwa dijanjikan Mesias itu akan Tunggu, datang. saya nggak ngerti, Pak. Satu hal, Pak. Saya dari dulu selalu saja bertanya tuh ada beberapa diksi yang saya sampai sekarang belum ngerti. Arti tipologi itu apa? Arti anak Allah itu apa? Diurapi apa? Tapi ya sudahlah, yang lain saya tidak perlu. Saya butuh arti tipologi, Pak. Silakan. Apa yang dimaksud dengan tipologi? Ya, tipologi itu adalah suatu gambaran ya, gambaran bahwa penebusan itu butuh pengorbanan darah anak domba. Gambaran. Maksudnya hukum di imamat itu bukan hukum yang betul-betul, hukum palsu maksudnya. Ece-ece gitu. Ya, hukum di dalam imamat dan keluaran tentang penebusan dosa itulah hukum yang bukan ece-ece, tapi itu adalah perjanjian penebusan. Enggak. Kan dalam imamat itu diperintahkan gini, kalau kamu melakukan pembunuhan tersalah, kamu korbankan ini maka dosamu tertebus, kan gitu tuh, Pak. Itu asli beneran tertebus atau bohong-bohongan, Pak? Kok Baik, tipologi ya? saya kembali ke Efesus tadi ya, surat Rasul Paulus tadi. Lebih baik ke Efesus saja, Pak. Jadi ketika Paulus mengatakan dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu batal, artinya sudah dibatalkan tentang penebusan dosa yang menggunakan anak domba atau lembu itu. Tidak perlu lagi, itu sudah dibatalkan. Tinggal kita mempercayai penebusan pengorbanan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, sehingga tidak perlu Gimana, lagi. Pak? Tunggu. Dibatalkan. Berarti betul-betul dibatalkan ya, Bapak akui ya kalau Paulus itu membatalkan hukum Tuhan ya? Iya, dibatalkan karena gini, karena hukum itu sudah digenapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu kan kata Paulus kan, Pak, bukan kata Yesus Maka kan? tidak perlu lagi kalau kita berdosa membawa lembu atau domba seperti dalam imamat dan keluaran itu. Tinggal kita mempercayai pengorbanan. Berarti Bapak akui ya kalau Paulus betul-betul membatalkan hukum Taurat ya? Ya, Bukan maksud Yesus saya yang gini. membatalkan ya? Maksud saya Uni seperti hukum yang dimaksud oleh Paulus itu hukum tentang penebusan itu, bukan semua hukum yang lain ya. Oh, dari mana Bapak tahu itu? Ya itu karena dia berbicara tentang penyaliban, pengorbanan, penebusan. Ya, dari mana Anda tahu? Coba Hukum kan tentang gini nih, Pak. penebusan. Amsal pasal 35, Pak. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam saya kan hafal banget ayat itu, Pak. Itu adalah ayat yang sering saya pertanyakan kepada umat Kristiani. Mari kita buka ayat tersebut ya, teman-teman, saudara-saudara, perhatikan. Saya akan bacakan beberapa dalil terkait tentang bagaimana hukum Tuhan di mata Paulus ya. 1 Kolose 2:16, Bapak ikut buka biar kita jabarkan satu-satu. Yang kedua adalah Ibrani pasal 6 ayat 1. Silakan Bapak buka, mohon dengan sangat dicatat, Pak, biar kita jabarkan bagaimana hukum Taurat menurut Paulus. Galatia pasal 3 nomor 25. Riva, Ingat? apa kualifikasimu menjabarkan kitab suci orang? Aku Jangan berakal. terlalu Itu belagu, kualifikasi. Riva. Oh, nggak perlu belagu lah, ngapain belagu? Orang kalau diskusi lintas agama tuh kadang nggak perlu pintar, yang penting jujur. Jujur ketika belajar ya katakan belajar. Kalau nggak ya jangan banyak omong lah kalau nggak belajar. Dan jangan tantrum lah kalau orang lain belajar. Masa orang belajar sama Pak Pendeta nggak boleh?
Ada aja nih. Ya Saya masa belajar kamu sama Pak ajarin Pendeta. pendeta, Rifa? Loh, Kamu itu udah berapa Bapak merasa kali diajar ya, baca Pak? itu? Iya, Emang saya kamu melihat saya jelaskan. sedang ngajarin Pak Pendeta? Itu gaya bahasamu tadi saya jelaskan, dengarin saya jelaskan. Oh, berarti oh Apa iya dong, Pak Pendetanya kualifikasimu? nggak masalah. Apa wewenangmu? Dari mana kamu dapat Ya udah, sertifikasi untuk kalau nggak menafsirkan mau dengerin saya Alkitab? kan tinggal turun. Turun ya, kita lagi nggak butuh orang tantrum di sini, kita lagi santai sama Pak Pendeta nih. Turun ya. Hus, enyahlah kau. Udah kutiup. Ya, kutiup ubun-ubunnya ya. Pak Pendeta asik, Pak. Bapak aman, Pak. Pak, biasa Pak, jemaat Bapak suka kayak gitu. Suka kesurupan, Pak, kalau naik ke sini, Pak. Apakah wajah saya ini membuat orang kesurupan? Menurut Bapak saya ini gimana, Pak? Asik nggak, Pak? Ya kalau Bapak, kenapa Mbak ya di Uni, kesurupannya? Mbak Uni Rifa ini orangnya asik, orangnya baik. Asik saya. Pak, aneh Pak mereka itu, Pak. Kayak kesurupan hantu belau gitu lah, Pak, nenek ke sini. Oke. Pak. Pak, Bapak ini lucu nih, suka saya. Pertama ya, Pak, kita sepakati tadi. Ngomong-ngomong, Mbak Uni ini masih single atau sudah berkeluarga ini? Saya masih gadis atau masih janda, itu urusan saya, Bapak jangan sampai tahu. Udah jangan bahas itu, Pak, bahaya, Pak. Pak, jangan sampai orang tahu, Pak, kalau saya ini adalah udahlah, Pak ya, lanjut ya, Pak ya, lanjut ke Pak. Baik, baik. Pak, kita akan bahas tadi, kita sepakati bahwa ajaran setan alias iblis dan hantu belau genderuwo hantu dan kroco-kroconya ini adalah Tadi itu saya belum selesai menjawab ya masalah ajaran iblis. Tapi nggak apa-apalah, silakan aja Mbak Uni, saya mendengarkan. nah, ajaran yang bukan hanya membatalkan perintah Tuhan tapi juga merendahkan ajaran Tuhan. Nah, saya bisa katakan ini ajaran iblis, dan mohon maaf Pak, mungkin agak sedikit ekstrim, saya akan tunjukkan beberapa data. Ada salah satu istilah dalam kitab Bapak itu namanya pembinasa keji, Pak. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Daniel terkait pembinasa keji ini, ya. Kita lihat mana Daniel. Nah, Daniel 97. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan, Pak. Jadi pembinasa keji ini, orang yang menyesatkan ini, menghentikan korban sembelihan dan menghentikan korban santapan. Itulah kenapa saya katakan ada indikator bahwa Paulus ini adalah pembinasa keji dan penyesat, karena hanya dialah yang membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan, jangan menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Gitu loh, Pak. Nah, mari kita lihat bagaimana kedudukan hukum Taurat di mata Paulus. Saya punya beberapa ayat, Pak. Ini sangat mengerikan. Kalau Tuhan memerintahkan orang Israel jalankan hukum Taurat, bagaimana? Kolose pasal 2:16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Di sini ada indikator Paulus mengajarkan supaya tidak usah peduli dengan kemarahan orang ketika kau membatalkan hukum Tuhan. Ya. Di Kolose pasal 2 nomor 16. Lagi-lagi ini pengajaran siapa? Bukan pengajaran dari Yesus. Nih. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Bahkan dikatakan hukum Taurat adalah bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada peringatan-peringatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya duniawinya. Padahal hukum duniawi itu diajarkan Tuhan ya Bani Israel. Itu satu. Ya, yang kedua, Paulus mengajarkan untuk meninggalkan azas-azas pertama tentang Kristus. Sebab itu, marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Bahkan Paulus mengajak untuk meninggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang ketiga, Galatia pasal 3 nomor 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa pengawasan penuntun ini, Pak? Hukum Tuhan, Pak. Ya. Baca di sini. Galatia pasal 3 nomor 24-nya. Perhatikan baik-baik.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Elohim. Berarti Paulus mengajak untuk tidak lagi taat kepada hukum Taurat. Bahkan kalau perlu tidak dijalankan. Karena ini sudah tidak berlaku lagi. Maka lanjut. Bagaimana kedudukan hukum Taurat di mata Paulus? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Di sini hanya iman saja yang menjadi keselamatan, bukan lagi menjalankan hukum Tuhan. Lanjut, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bahkan kata Paulus, dia tidak men-trigger manusia untuk menjalankan perintah hukum Taurat, tapi membuat hukum Taurat ini seolah-olah tak mampu dijalankan. Seolah-olah berat untuk dijalankan. Ingat bagaimana tadi saya membawa dalil tentang pembinasa keji yang menjadikan ajaran Tuhan berat untuk dikerjakan. Bahkan untuk ditinggalkan pun harus ditinggalkan. Lanjut Filipi pasal 3 nomor 8. Bahkan hukum Taurat dikatakan skubalon, kotoran. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Bahkan hukum Taurat dikatakan sampah oleh Paulus. Lalu kita tadi mendefinisikan ajaran iblis adalah ajaran yang mengajak manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan, ya, dan merasa aman dari apa yang tidak dilakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Itu adalah statement saya, Pak. Maka saya tanya, kenapa Bapak bilang Paulus bukan mengajarkan ajaran iblis, padahal kita sepakat bahwa barang siapa yang mengajarkan untuk membatalkan hukum Tuhan, maka dia adalah iblis. Silakan. Oke, boleh saya jawab? Minta izin dulu sama Pak Pendeta. Oh, Pak Pendeta ada? Dah. Ya, saya Oke, Pak Pendeta saya izin ya. Saya sedikit tambahkan saja. sebentar satu Minta menit izin dulu. aja. Oh, Satu menit Odong-odong, baru saya hargai kasih dulu ke- pendeta di sini ya. Saya lebih menghargai pendeta daripada jemaat awam yang tidak ngerti apa-apa.